Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas jawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua ternyata. Ketahuan yang kencengan aminnya tuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata qaudun wa khlis al amala fa innan naqida basirun. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaah Majlis Muslimah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Juga pimpinan daripada majelis kita Bunda Haja Ustazah Mirna beserta kepengurusan dari Majlis Muslimah Andalusia tanpa terkecuali. Semoga terus seperti yang doa kita minta selalu pada Allah, alif baina kulubina, selalu kepengurusannya, ketua, anggota, jamaah, makin selalu Allah persatukan hati kita. Ayo ting ting makan opak, yang penting terus makin kompak. Cocok? 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 Cok gali cok galaga cok. Ya, pokoknya seperti yang saya kenakan hari ini, gamis merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, jalan-jalannya jauh tuh, sampai ke apa namanya wilayah Kulon. Ternyata ada yang lihat, pergi berendam ke pantai cerita. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Nah, kalau mantun aja nggak kelar-kelar nanti. Karena insya Allah kalau udah bicara pantun, insya Allah ikan bawal sayur terong, lu jual gua borong. Tuh, kalau beli dikit, kalau borong habis sudah. Karena insya Allah pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun gak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Udah berapa dah tuh? Udah tuh. Nah, baik Ibu, tema kita Masya Allah hari ini, menua hidup hanya sekali, jangan sampai menua tiada arti. Jangan sampai menua nggak ada arti, hidupnya hanya sekali. Ini yang jauh-jauh hari oleh baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini salah satu tokoh ulama Indonesia yang beliau masa hidupnya menjadi guru besar di Masjidil Haram, dan makom beliau adanya di Maklah, enggak berjauhan dengan makom Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Mekah, Maklah itu pemakaman yang ada di Mekah, bukan di Andalusia. Iya, nah beliau bukan hanya di Mekah,
ternyata ibu jalan-jalan ke Mesir, ada universitas Islam tertua namanya Al-Azhar Al-Qahira. Kitab-kitab beliau pun ampe genari masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswa mahasiswi yang pada belajar di sana. Kita sebagai orang Indonesia, ada ulama kita, ada ulama yang berasal Indonesia tapi sangat amat manfaat di negeri orang. Kira-kira bangga apa enggak? Nah, hari ini sesuai tema, ya hidup hanya sekali, jangan sampai menua tiada arti. Tanpa arti, saya akan rujukkan dengan bahasa Kanjeng Nabi yang dikutip oleh beliau. Dan tahadusan binikmah, biar kita ngaji makin barokah di Majelis Andalusia. Saya punya guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Mama Ajengan Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Tanggal 3 November kemarin, alhamdulillah langsung oleh Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo alhamdulillah sudah ada 5 orang termasuk 3 November kemarin, termasuk saya punya guru yang menjadi ditokohkan sebagai pahlawan nasional ya, dari Jawa Barat. Jadi kalau ibu keluar tol Ciawi atau langsung tuh arah Sukabumi, masuk tuh di Sukabumi ada perempatan belok kiri arah Secapa. Nah, di kiri jalan ada pesantren tua di situ namanya Syamsul Ulum. Nah, pendirinya Kiai Haji Ahmad Sanusi. 3 November kemarin ada 5 orang yang dimana diputuskan dan juga diinformasikan secara aklamasi oleh Bapak Presiden kita langsung menjadi tokoh pahlawan nasional. Nah, diantaranya yang saya mau sebutin, dan dilalahnya memang di saat saya ngaji gak mengenal beliau sama cucunya namanya Profesor Dr. Dedi Ismatullah. Masa hidupnya sebelum wafat sedang menjabat Ketua MUI Kodia Sukabumi. Saat itu menjabat Rektor UIN di Bandung. Nah, beliau ngaji lagi sama ayahandanya Kiai Haji Badri Sanusi. Beliau langsung sanadnya ke ayahandanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ngaji lagi dengan ulama dari Bogor, tapi makamnya di Mekah juga, namanya Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri. Di Maklah makamnya. Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri ngaji lagi dengan Syekh Mahfud At-Termasi. Beliau ngaji lagi dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang hari ini akan saya jadikan rujukan dari kitabnya. Beliau ngaji lagi dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau guru lagi, ngaji lagi dengan Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Muhammad bin Umar Pahrurozi. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Karim As-Syahrastani. Beliau berguru lagi, nama gurunya Hujjatul Islam yang terkenal Al-Imam Ghazali. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Bakar Al-Baghilani. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau berguru langsung dengan pencetus aswajah Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Punya guru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hazal Al-Allaf. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim An-Nadham. Punya guru lagi, nama gurunya Syekh Amr bin Ubaid. Beliau berguru lagi, nama gurunya Wasil bin Atha. Berguru langsung dengan putra Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berguru langsung dengan mitohaknya Kanjeng Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa ngulangin 1 juta? Ayo. Bu, bukan buat pamer, berarti majelis kita hari ini kita ngaji sanatnya nyambung gak ke Rasulullah? Nyambung. Iya, ya. Jadi ibu kemari terus ke atas, kalau membah Google nggak nyambung. Beneran. Jadi mahal harganya tuh.
Kenapa mahal? Karena kata Syekh Abdullah Ibnul Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, yang wafat tahun 181 Hijriah, bahkan kalimat beliau sama Imam Bukhari disohihkan. Apa kata beliau? Al isnadu minad-din walau lal isnadu laqala man syaa masaa. Sanad keilmuan dalam mempelajari ilmu agama itu hukumnya separuh dari agama. Kalau orang belajar agama nggak pakai sanad, siapa saja bisa berkata semaunya. Iya, karena gampang banget jadi ustadz jadi ustazah. Berangkat aja kayak empang, beli gamis Haromain yang harga 1 juta, pakai udeng-udeng, minyak wanginya Haromain. Wah, datang ke kampung, hidung merada mancung, cium tangan, fotokopi udah tuh. Iya, kelihatan tampilan ustadz. Begitu jadi imam ketahuan Al-Fatihah. Nah, ketahuan jadi itu. Jadi bukan nggak boleh, Bu Pak rahimakumullah. Jadi nih tadi saya sebutkan demikian biar betul-betul bahwasannya ngaji kita legalnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru 1 jurusan Jawa Barat. Yang tadi saya bilang kebetulan 3 November kemarin saya punya guru, saya punya kiai diangkat langsung disebutkan tuh sama presiden, Bapak Presiden sebagai tokoh pahlawan nasional. Ya Allah ya Rabbi, Bu. Nah di sini perihal tadi tema kita hidup hanya sekali, jangan sampai menua tanpa arti, dipesankan oleh Nabi, dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi lewat sebuah hadis sahih yang kata Nabi apa? Ya Aba Dzarrin. Ya, ini saya tulisin dulu jadi saya biar lebih lengkap. Ya Aba Dzarrin jaddidis safinata. Fa innal bahra amikun khuz zada kamilan fa inna safara ba'idun khaffifil himlah fa innal wakhlis terakhir wakhlis al amala fa innan nakida basirun. Ya Aba Dzarrin, Nabi memesankan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil himlah fa innal aqobata kaudun. Terakhir wakhlisil amalah fa innan nakida basirun. Ya hadirin rahimakumullah, ini hadis ya tentang tema kita tadi, hidup hanya sekali, jangan sampai kita menua tanpa arti. Ya ini Masya Allah, Nabi mesenin 4 wasiat. Hari ini kita bahas biar betul-betul mempersiapkan kita sebelum dijemput sama yang punya kita,
Besar harapan saya naik sepeda cahaya redup membawa sal dan mukena. Nyok perbanyak ibadah selagi hidup karena menyesal di akhir tiada berguna. Iya, nebus obat ke Margonda di antar rijal penjaga toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Tuh, nggak ada lawan aja mantun udah 2 kali udah Bu sambil di situ. Iya, ya baik nih ini kurang lebih ya. Ya Aba Dzarrin, ya wahai Abu Dzar Al-Ghifari kata Nabi, jadidis safinata, perbaharui selalu perahu kamu. Ya, di sini objeknya Nabi nyebutin perahu karena nanti perahu biasanya ya kalau kesana kemari adalah tempatnya di air dan tempat yang susah dijangkau bukan daratan tapi lautan. Bu, berasa nggak kalau udah di laut tuh, jangankan ya Allah kita naik pesawat dah, begitu udah di atas kita lihat tuh di bawah luasan daratan apa lautan. Ya Allah, kita di tengah laut. Saya berapa kali tuh safari dakwah ke wilayah Malibu. Jadi Masya Allah itu naik boatnya aja sampai 4 jam lebih. Bahkan waktu itu 6 jam. Ya, sampai melewati namanya Pulau Paus. Ya, di situ ya Allah udah pasrah, udah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beneran lah, tidak ada daya upaya. Airnya udah kelihatan doh, airnya bukan biru lagi udah hitam. Ya, kesana kemari yang kelihatan loncat udah ya. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan. Intinya kalau udah di laut nggak ada yang bisa menjangkau dalamnya ada apa. Segede apapun kapal, segede apapun pesawat, kalau udah mohon maaf ke laut Bu, ya Rob, nggak ada apa-apanya udah. Betul apa enggak? Nah makanya Nabi memakai bahasa perahu. Kenapa? Di sini dilihatkan, ya maksudnya perahu di sini kita punya kendaraan, perbaharui selalu iman kamu, perbarui selalu perahu kamu. Fa innal bahro, karena di situ disebutkan fa innal bahro amikun, karena lautan yang kau akan tempuh dalam banget, nggak bisa kejangkau kedalamannya. Ya. Kemudian Nabi mesan kepada kita yang kedua, wa khuzizada kamilan. Ambillah oleh kamu hai Taufik Rahman, ambillah oleh kamu wahai para bunda solihat, azada, akan perbekalan. Jangan tanggung-tanggung, kamilan, yang sempurna. Apa sebab? Fa inna safaro, karena perjalanan, karena sesungguhnya perjalanan yang kau tempuh tuh ba'idun, adalah sangat jauh. Bu, Ibu, Nabi ngasih tahu sama kita umur umatku antara 60 sampai 70. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60-70. Sementara begitu kita wafat, meninggal dunia, ya bukan kata saya loh, saya baca lagi hadis sahih untuk memperjelas daripada bahasan kita ini. Apa kata Kanjeng Nabi? Idza wudi'atil janazah, apabila jenazah kita besok udah dimandiin, ini badan udah dibungkus sama kain kapan, lantas nih badan kita udah dimasukin ke dalam keranda mayat, masuk ke dalam kurung batang. Wahtamalahar rijal, itu yang pada takziah keluarga kita yang masih pada hidup udah gotong tuh kurung batang. Wahtamalahar rijal ala anakihim, udah digotong di atas pundaknya tuh rame-rame mau menuju ke pemakaman. Fa in kanat solihatan, jika yang digotong, jika jenazah yang diangkat adalah orang soleh, orang baik, orang ahli kebaikan selama di dunianya, fakolat, maka tuh jenazah teriak dengan teriak-teriak kepada kita, cuman kita nggak dengar apa teriakannya. Kodimuni, 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 tolong segerakan saya, tolong percepat saya. Tempat saya udah bukan di ruang tamu, tempat saya udah bukan di rumah, jangan pakai nungguin yang masih pada di luar kota, segerakan saya, segerakan.
Itu kalau jenazah ahli kebaikan kata Rasul. Tapi ingat juga di situ apa katanya? Fa in kanat ghairu sholihatin. Ternyata jenazah yang diusungkan, jenazah yang diangkat kurung batangnya bukan orang baik. Ini orang ahli maksiat. Sama tetangga dekat udah kayak kucing sama anjing berantem dulu. Diajak sedekah mohon maaf, pelitnya 17 setan. Ya Rob, satu setan aja serem udah. Selalu tuh keki, dengki, iri hati, naudzubillah min dzalik, penyakit hatinya ternyata ahli maksiat. Sambil nangis dia teriak juga, faqalat ya wailaha aina tadhabuna biha, ya wailaha aina tadhabuna biha, celaka kami ya Rob, celaka kami, kalian mau bawa kami kemana, kalian mau bawa kami kemana? Lihat bahasa Nabi, yasma'u sautaha kullu syai', mendengar akan teriakan itu jenazah, baik yang baik maupun yang enggak baik, mendengar akan teriakannya kullu syai', semua makhluk yang ada di bumi, illal insan, kecuali kita. Kuping kita masih ditutup hijabnya sama Allah, kecuali kita kata Rasulullah. Kecuali manusia, semuanya mendengar. Ditanya, kenapa Rasulullah kok bisa manusia Allah tutup hijab telinganya pada nggak dengar? Apa kata Nabi? Lau sami'ahu la so'iko, sekiranya kuping manusia dibuka hijab mendengarnya, mendengar akan teriakan jenazah, pasti semua manusia langsung pada kelenger. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yuk, tema kita kali ini memang jujur rada-rada sedap, tapi harus saya sampaikan. Makanya kata Nabi, ambil bekal yang sempurna. Kenapa? Perjalanannya jauh. Jauhnya gimana? Yuk kita lihat. Buka Quran surat kedua juz ketiga ayat 259. Ya, kita nanti simpulkan gimana dikatakan jauh. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah memberikan gambaran yang seperti kita lagi membacakan. Sudah ketemu Bu? Surat kedua juz ketiga ayat 259. Udah ketemu belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi, atau seperti perumpamaan orang yang marroh, ia melewati ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang ia lewati sebuah perkampungan yang hancur berantakan pora-poranda.
Qala, dia pun berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Ya Allah, kalau ini kampung udah berantakan, aku yakin nggak ada manusia yang bisa untuk memperbaikinya lagi. Lantas dia kaitkan, ya Allah, apakah engkau mampu ngidupin lagi hamba-hambamu yang udah pada meninggal dunia? Jadi orang ini ada sedikit keraguan dengan Allah. Ya Allah, kalau kampung ini berantakan, aku yakin gak ada orang yang bisa ngembaikin lagi. Kira-kira dikiaskan, kira-kira ya Allah, engkau mampu gak ngidupin kita lagi nih yang udah pada wafat? Kan bukan kita doang, dari mana? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Engkau mampu gak ya Allah? Tuh. Kemudian di situ disebutkan apa di sini? Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Begitu dia lewat perkampungan itu yang berantakan, lantas lewat kampung ketemu lagi yang berbeda. Dia istirahat, keledainya ditambatkan, perbekalan makanan yang dibuka, tempatnya indah selalu sekarang. Sebuah savana, pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Dia buka bekal makanannya, dia makan, kenyang, enak tuh, perutnya kenyang, anginnya sepoi-sepoi. Ya Rob, nggak berasa. Obat batuk dari Borobudur, matanya ngantuk, dia tidur. Ya, ya kayak kita suka kan begitu tuh, nyari, wah aku mau healing biar makin eling tuh kan gitu. Iya, ya. Tapi healing kan artinya penyembuhan, tapi maksudnya bagus juga sih, penyembuhan jasmani rohaninya biar makin eling kan begitu. Melihat alam begitu indah, ya Allah, ini kan ada menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bu, begitu tidur, apa lihat di situ? Fa'amatahullah. Allah matikan dia orang. Berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Berapa lama ibu? Sebentar apa lama tuh? Lama. Tadi bunda yang membuka acara udah 76. Ya bunda ya, biar sehat afiat selalu ya. Iya, bersyukur yang udah melewati usia Nabi tapi masih doyan ngaji, doyan taat ibadah pada Allah, itu malaikat yang banyakkan tugas, yang rokib aja udah, yang dicatat yang baik-baik aja udah. Beneran gitu. Nah, buat kita nih yang lagi di usia persimpangan, usia berapa? Usia 40. Bener, usia persimpangan tuh, mau nganan apa mau ngiri? Beneran gitu. Kalau mau ngiri aja hati-hati, itu buat terbalik ke kanan berat gitu. Jadi tolong kalau udah masuk usia persimpangan, kayak saya yang ngomong kepada bunda yang udah merasa 40, kenapa? Ini kita lagi mau bahas nih, jangan sampai udah, kalau bisa udah nganan aja, nganan udah nganan. Ini kan kadang-kadang masih kepo aja urusan, ngiri aja ngiri. Enggak di sini, enggak gitu. Ada yang tugasnya ngapain? Ngintipin status WhatsApp orang mulu tuh. Udah, ya Allah, ya dia ya udah dia biarin gitu ya, kita husnuzon aja udah. Oh dia riak banget tuh, baru healing ke Singapura aja tuh, di statusnya tuh dipasang tuh lihat tuh story Instagram itu. Ngapain, udah ya. Ya Rob, nih kita lagi mau bahas, makanya nih yang di usia 40 usia persimpangan antara ngiri atau nganan ya. Ntar kita baca. Oke, ini sekarang ini dulu nih gambarannya, kan katanya perjalanan jauh, lautannya dalam dan waktunya sangat amat jauh tuh. Perjalanan kamu jauh, mana jauhnya? Yuk kita lihat. Tadi nih orang yang namanya, kalau di dalam kitab tafsir dijelaskan namanya Nabi Uzair. Siapa namanya? Jadi tuh orang langsung diwafatkan sama Allah, dimatikan. Berapa lama? 100 tahun. Begitu udah kelar 100 tahun, tsumma ba'asah, dihidupin lagi, dibangkitin lagi, hidup lagi. Begitu udah hidup, Allah tanya, qala kam labista. Tuh, inti di sini udah berapa lama? Ditanya tuh, dijawab sejujurnya tuh,
nggak dipaksa, apa adanya. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Lihat jawabannya, rasa-rasanya baru setengah hari. Bu, ibu, padahal berapa lama sebenarnya? Tapi lihat jawabannya. Punten, sayang nggak sama ayahanda kita yang sudah wafat? Sayang nggak dengan ibunda kita sudah wafat? Sayang nggak dengan kakek nenek kita sudah wafat? Sayang nggak dengan leluhur-leluhur kedepannya tuh yang kita nggak tahu kadang-kadang? Kenapa? Kita nggak tahu. Karena kakek kita punya bapak lagi, punya ibu kita, terus ke atasnya. Ini ibu begini secara nggak langsung lagi membuat fasilitas untuk leluhur-leluhur kita yang besok dibangkitkan. Berapa lama? Jawabannya baru setengah hari. Ya Rob, kenapa? Ini janji yang pasti, kan semua udah putus kecuali 3. Berapa hal? 1, sedekah. Sedekah yang mana? Ngandelin sedekah kita. Orang kotak amal kalau dijalanin kadang-kadang nggak ada lampu merahnya, lampu hijau aja. Betul nggak, Bu? Macet dikit, berdebatnya di kantong, di dompet, lama keluar. Kata yang merah keluar angka depan 1, 0-nya 5. Pasti aku yang ditarik karena aku paling senior. Di debat warna biru, angka depan 5, 0-nya 4. Apa kata gocapan? Bang, kalau mandes saya mah abang nggak bakalan dipakai. Nyeletuk lagi tuh yang bawahan warna hijau, angka depan 2, 0-nya 4. Apa kata warna hijau? Kalian berdua jangan berdebat deh, paling anak-anak lagi yang wakilin. Nyaut lagi tuh yang merah keungu-unguan, angka depan 1, 0-nya 4. Yang merah keunguan mau keluar dihadang sama warna coklat, rada bule, lecek, rada bau amis tuh. Ya. Yang coklat mau keluar, nggak berani lagi. Komentar yang berikutnya lebih masuk akal. Hei, kalian kan murid lama, masih adaku murid baru, silver, abu-abu. Abu-abu udah nekat mau keluar, dihadang di depan, lebih serem, udah lecek. Angka depan 1, 0-nya 3, warna hijau, rada bau amis, bau golok dia. Berapa itu? Berapa? 1.000 mau keluar dihadang lagi. 1.000 kalian kan dipegang doang berasa, lah masuk kotak mah nggak ada suaranya. Ya, sorga gope, kuburannya nggak pakai AC. Ya Rob, Bu, sedekah yang mana? Tuh kadang-kadang sifat kita kebangkatan cinta, lalu ngambil yang paling minim. Kalau giliran kuliner, traveling aja kebukti. Lihat tuh pengurus-pengurus yang suka nge-share broadcast ajakan sedekah, pasti responnya lamban. Ganti deh, share traveling, kuliner, cepet. Bukan di Andalusia, bukan. Ini lagi cerita orang Jakarta yang belah sana itu. Ya, Bu, tuh sedekah. Sedekah yang mana? Bukan ada sedekah. Ternyata apa? Ya Allah, di dunia mungkin leluhur-leluhur kita meninggalkan kita. Yang ampi genari, Senin tadi, Masya Allah, sebelum suami berangkat udah disiapkan persiapan buat berangkat ke kantornya. Anaknya yang pada mau sekolah udah disiapin juga. Bahkan hari ini udah izin sama ayang bebnya buat ngaji. Udah izin kan? Iya, udah izin. Kemudian ngaji tadi, sholat sunat tasbih. Ya Allah, habis ngaji nih kita lagi bahas nih rangkaiannya dari melek mata ampit ntar merem lagi istirahat, selalu rangkaian yang baik. Maka yang begitu, Bu, maka buat yang meninggal dunia, leluhur-leluhur kita, apa kata Nabi? Bersyukur awaladin solihin yadu'ulah, meninggalkan anak yang soleh yang selalu ngedoainnya. Jadi kita begini nih, ya kita laksanakan dalam kebaikan yang senang tuh tadi dibangkitkan. Berapa lama? Berarti 100 tahun. Jawabannya baru setengah hari. Ini yang selalu dibahasakan oleh jumhur. Allah jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah. Kan kita nggak tahu kiamatnya kapan. Betul nggak, Bu? Nggak boleh ditebak-tebak. Karena jangankan kita, Nabi aja nggak bisa jawab kok. Ya nggak bisa direka-reka. Intinya pasti datang waktunya, nggak ada yang bisa menebak. Nabi dijawab, ditanya, jawaban Nabi apa? As-sa'il a'lamu minal mas'ul ya Jibril. Yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Begitu jawaban Rasulullah. Bu, Ibu,
Bayangkan udah 100 tahun tapi jawabannya baru berapa lama tuh? Inilah yang dipanggil nikmat, dapat nikmat alam barzah, raudhah min riyadil jannah. Kan kita pengen bapak ibu kita udah pada wafat begitu, betul apa enggak Bu? Betul apa enggak? Iya, kenapa? Ya karena caranya gitu, punya anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Bu, 100 tahun jawabannya baru berapa hari? Nah dari sini ulama mengambil kesimpulan. Tadi disebutkan ambil bekal yang sempurna karena perjalanan jauh. Jauhnya gimana? Berarti mengambil kesimpulan ulama, kalau bahasa kita tadi temanya hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Kenapa? Karena begitu kita sudah meninggal dunia, seperti yang sedang kita bahas tadi 100 tahun, jawaban baru setengah hari karena limit waktunya 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Andalusia. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Andalusia. Umur kita nggak bakalan sampai 1000 tahun, betul nggak Bu? Nggak bakalan nyampe. Lantas kata Nabi, ya di sini disebutkan perjalanan jauh. Coba aja kita hitung secara logika. Kalau 24 jam 1000 tahun di Bogor, di Sentul, di Majlis Andalusia, berarti kan gampang banget ngalkulasiinnya. Setengah dari 24 berapa? Berarti 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Sentul. Tuh, nyampe nggak umur kita segitu? Kan nggak nyampe. Kita potong lagi, setengah dari 12 berapa? 6 jam. 6 jam di alam barzah berarti 250 tahun di Sentul. Nggak sampai umur kita. Betul apa nggak Bu? Kita potong lagi, kalau nggak sampai yang namanya 250 tahun, setengah dari 6 jam berapa jam? 3 jam di alam barzah, 125 tahun di Sentul. Nyampe nggak? Belum nyampe. Saya di Jakarta masih ada salah satu guru saya tuh, ya Ibu kalau jalan-jalan ke Pasar Minggu tuh Jakarta Selatan, nah itu arah Kalibata, habis ngelewatin Fulfu, Samali, Pomat, nah ketemu Gang Hobi. Nah ini saya hafal karena kampung kelahiran saya, gitu kan. Ya teman lagi saya ceritain ini masih keluarga. Begitu jalan lagi tuh sebelum pertigaan lampu merah Kalibata, di kiri jalan ada masjid hijau, namanya Masjid Guru Amin. Ya, Masjid Guru Amin. Tuh kalau saya sebutin nanti sanad dari situ tuh, yang kayak tadi tuh, dari Guru Amin ketemu ntar sama Habib Ali Kuitang, Al-Hafsi Kuitang. Nah kalau dari Habaib ketemu ntar sama siapa? Habib Umar bin Hafiz yang di Yaman. Dari situ nyebutin lagi beberapa lagi, ketemu dengan datuknya Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nyepelein ulama-ulama dulu, sanad keilmuannya bukan abal-abal, nyampe ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya saya sekarang lebih apa namanya, saya teliti banget, saya cari lagi tuh, karena zaman sekarang kan saya ditanya dalilnya mana, ininya mana. Alhamdulillah ya, hadirat rahimakumullah. Nah daripada beliau tuh yang sekarang jadi nama masjid, saya masih punya guru tuh, anaknya namanya kalau di Jalan Empang 3 nama sekolahnya Wali Songo. Nah itu dulu sekolah ibtidaiyah di situ, Madrasah Fatimatul Amin. Nah masya Allah ya, itu saya punya guru nama Bu Hajat Darja Amin, putri dari beliau. Saya kemarin diundang maulidan di sekolahannya, saya nanya sama beliau, Nyaji ya sekarang umur berapa? Doain Tong ya, dia manggil saya Entong. Ya Entong tuh manggil lagi sayangan, gitu kan. Iya, doain Tong, insya Allah kalau nyampe 2023 berarti Nya Aji masuk udah usia 100 tahun. Iya, tarawih masih kuat Nya Aji, alhamdulillah. Ngimamin mah kalau lagi nggak ada imam masih kuat ngimamin tarawih. Dan tarawihnya bukan yang 11, yang 23. Tuh, kan kalau model kita selalu tarawihnya cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele kan gitu Bu. Nah itu usia 100 tahun ya Rob, masih cantik ya. Saya tanya lagi, Nyaji dulu inget gak saya kan jadi murid bandel banget sebelah itu. Iya gue tahu lu yang suka masuk ke dapur gue kadang-kadang ngambil makanan tuh itu ya, ridoin ya, masih inget padahal udah 35 tahun yang lalu. Ya Rob ya. Nah hadirat rahimakumullah, itu 100 tahun kita belum tentu nyampe, betul apa enggak Bu? Sementara tadi disebutkan 3 jam di alam barzah, 125 tahun di dunia.
Berarti kalau umur kita nggak nyampe 100 lebih, kita potong setengah dari 3 jam berapa? 1,5 jam di alam barzah, 62 tahun setengah di Sentul. Nyampe nggak tuh? Jangan bilang pendek dulu, nyampe. Karena nggak ada garansinya. Kalau bunda tadi 76 udah lewat. Kita mah yang belum sampai, insya Allah mudah-mudahan nyampe. Betul apa nggak Bu? Kalau bilang nyampe nggak jaminan, Bu. Bener nggak Bu? Iya, tuh lihat kemarin orang nomor 1 di Jawa Barat jalan-jalan ke luar negeri, ngajak istri, ngajak anak. Iya, namanya orang kaya, ngajak berendam anaknya, ngojay. Iya, hebat orang kaya mah ngojaynya ke luar negeri gitu. Ke bawah air, ternyata Allah punya kehendak anaknya duluan dipanggil. Betul kan? Siapa namanya itu? Apal Rasulullah. Nah, hadirat rahimakumullah, yuk saya teruskan. Ini pesan buat kita. Gimana dong Bi biar hidup nih hanya sekali, jangan sampai menua tanpa arti. Bu, di sini kata Nabi, ambil bekal yang sempurna karena perjalanan kamu sangat jauh. Saya terjemahin dulu. Wa khaffifil himlah, ringankan al-himlah. Ya, ringankan al-himlah akan bawaan kamu. Fa innal akobata, karena di perjalanan kamu kaudun, banyak rintangannya. Maksudnya ringankan di sini, kan ini udah disuruh ambil bekal yang sempurna karena perjalanan jauh. Ringankan, maksudnya jangan neko-neko udah. Neko-nekonya apa tuh yang ngeberatin? 1, urusan warisan. Urusan apaan? Kalau emang bukan hak kita jangan serakah. Berapa banyak orang ngikutin ego, ngikutin emosionalnya, dia merasa punya saudara nggak ngerti nih, orang bodoh, dia merasa pinter, mohon maaf, akhirnya yang bukan haknya, mohon maaf, diambil. Hati-hati tuh. Mana lagi yang dimaksud jangan neko-neko, ringankan beban kamu. Karena perjalanan banyak rintangan. No, yang nomor 2 aja, ambil bekal yang sempurna kita belum maksimal, udah jangan pakai neko-neko. Mana lagi di samping warisan, urusan yang berat. Mana lagi yang kedua, urusan utang. Halo Bu, jadi jangan sampai kesindir begitu beneran, urusan utang disindir sampai itu. Ya Allah, tukang kentang pergi belayar ke KUA bawa kue bolu, itu utang belum dibayar, status WhatsApp jalan-jalan mulu. Ada di sini yang begitu. Ya kan kadang-kadang banyak. Ya Allah, saat utang ulang. Ya itu Bu, nah iya, tukang kentang pergi belayar ke KUA bawa kue bolu, punya utang gak mau dibayar, status WhatsApp jalan-jalan mulu. Tuh, banyak gak kadang-kadang begitu tuh. Hati-hati, jangan dianggap remeh tuh utang, itu memberatkan. Nabi lagi mau nyolatin jenazah aja nggak mau jadi imam. Kenapa? Almarhum nggak ada tanggung jawab urusan utang-utangnya. Jangan dianggap remeh. Ya Rob, kalau bahasa bahasa hadis Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yukdo anhu. Rawahul Bukhari, rawahut Turmuzi. Apa artinya? Jiwa orang beriman akan terkatung-katung dengan sebab urusan utangnya yang belum dibayar. Jadi nggak bakalan bisa masuk surga orang yang urusan utangnya belum diselesaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, yughfaru lisyahid, Allah memberikan ampunan buat mereka yang syahid di jalan Allah, illa dain, kecuali yang syahid masih punya utang. Bu, jelas saya ngomong nih. Boleh keluarkan kata-kata cakepnya, boleh? Karena pantunnya lain lagi nih. Ngambil kentang di atas palau layar. Dari Bu Nia, orang Tanjung Barat. Urusan utang wajib dibayar, nggak kena di dunia, akan kebawa di pengadilan akhirat. Tuh, hati-hati. Ringankan beban kamu, karena jalanan banyak rintangan. Terakhir, wakhlis
murnikanlah, kalau bahasa kitanya ikhlas, ya, wakhlis, ikhlaskanlah oleh kamu, murnikanlah oleh kamu, al amalah, akan setiap amal perbuatan kamu. Apa sebab? Fa innan nakidah, karena sesungguhnya yang maha memantau, nakid, yang maha memantau, basirun, sangat mengetahui dengan niat di dalam hati kamu. Ya, saya ulang, wakhlisil al amalah, murnikanlah oleh kamu, hai Taufikur Rahman, hai para bunda solihat, murnikanlah niat kamu, al amalah, dalam setiap beramal amal ibadah. Apa sebab? Fa innan nakida, karena sesungguhnya yang maha memantau, nakid, Allah yang memantau, basirun, sangat terang jelas akan niat di hati kamu, Allah maha tahu. Bu, lagi kalau udah lillah, walaupun lelah indah, tapi kalau udah nggak lillah, ujung-ujungnya pasti lelah. Bu, ibu, saya cerita santri boleh ya? Yang satu namanya si Ahmad. Ahmad ini al-Lazifi, apa adanya. Ya, saya diajarin sama orang tua dari kecil begini. Bahasanya emang nggak begini, saya rubah jadi pantun. Boleh keluarin kata-kata cakep ya. Ibu mau nerima syukur, kalau enggak juga apa-apa. Kalau saya masalah pribadi sama bini juga sama anak saya ajarin banget. Begini pantunnya nih. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran, bisa beli baju dan rompi, mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Ibu setuju nggak begitu tuh? Ya, saya diajarin sama orang tua begitu tuh. Udah tong lu hidup jangan neko-neko, kita orang nggak punya, kita orang susah, udah al-Lazifi aja udah. Gitu, ketimbang sosokan. Tapi mohon maaf, khawatir lu kalau sosokan, gue takut. Kenapa Mang Sima? Kenapa? Takutnya apa? Beli nggak kuat, ganti kuat, begitu. Bener banget pesan orang tua tuh, Bu. Apalagi zaman sekarang, Bu. Ini si Ahmad apa adanya al-Lazifi. Begitu dia kelar manen singkongnya, singkong, tapi niatnya tulus. Begitu bagus hasil panennya, kebayang di wajahnya. Yang satu ini buat jual, udah dipisahin. Kedua buat orang tuanya. Ketiga dia nggak lupa sama gurunya. Dibenahin tuh, dibersihin, cuci, udah rapi, diambil kresek, ayam pitik, dimakan tikus, dibawa ke loteng. Ada plastik, dibungkus, dia tenteng. Bu, kan kalau begini ibu jadi nggak ngantuk kan? Iya, nggak berasa udah mau sejam loh. Ibu aja yang dengerin gimana yang ngomong coba. Iya tuh. Singkong. Di tengah jalan udah ketemu sama santri yang otak, namanya si Boy. Mat, mau kemana lo? Mau ke rumah guru kita. Itu bawa apaan berat banget, hese, susah berat. Singkong. Diledekin sama si Boy yang rada ngotak. Mat, hari gini ke rumah guru bawa singkong nggak level. Udah jadul. Apa kata si Ahmad apa adanya? Ya Mat, aneh kan beda sama antum. Aneh mah orang kampung, hasilnya cuman hasil manen sawah singkong. Ya punyanya begini, yang penting aneh niatnya pengen silaturahim kok ke rumah guru, diterima syukur. Enggak ya nggak apa-apa, ntar aneh bawa lagi. Kata si Ahmad tuh, dia tetap istiqomah, niatnya lulus ke rumah gurunya. Dia bawa singkong, ibu. Nyampe rumah gurunya, girang gurunya. Karena yang namanya guru, ibu, nggak beda kayak orang tua. Bu, guru nggak beda sama orang tua. Tolong ya, kita sebagai murid kalau sama guru kita jangan punya perasaan suzon. Ah, guru gua gedek banget. Enggak, guru beneran, guru sama orang tua tuh nggak jauh beda. Orang tua lagi ngomelin anak, mohon maaf, karena benci apa sayang. Sayang, guru pun begitu. Jadi tolong kepada murid yang suka suuzon ya sama gurunya. Ah, guru dia mulai perhatiin gue mah kagak, hati-hati, buang jauh-jauh tuh. Ya, akhirnya si Ahmad datang, girang gurunya. Jangankan bawa tentengan, enggak bawa tentengan juga guru datang, murid datang girang kok.
Ya Allah datang niatnya tulus udah kelar ya ramah tamah. Apa kata si Ahmad, guru Ahmad pamitan nah takut guru mau istirahat, guru mohon diterima, ini ada hasil panen di sawah singkong. Ya Allah Ahmad pakai repot-repot. Ya guru hadiah alamatul mahabbati al hadiyatu, kan cirinya orang cinta suka ngasih hadiah, dikasih tuh. Gurunya kepikiran langsung, Bu, ya Allah Ahmad tunggu sebentar. Kenapa? Kemarin Pak Guru habis ceramah daerah Sukabumi, Masya Allah bisaronya berkah, isi amplopnya berkah kata gurunya. Dan tambahan Mat, berkatnya ada kambing perempuan lagi bunting tuh, kambing lagi hamil. Ya, terus kenapa guru? Guru nggak punya waktu buat ngerawatnya, mendingan kamu bawa pulang aja deh Mat. Mana kamu rawat nih kambing. Diambil ya Mas Ahmad. Wah Allah tuh kambing bener-bener bohai, Bu. Kambing kan lagi hamil, bohai. Wah girangnya Ahmad, pulangnya nuntun kambing, padahal pergi nenteng singkong. Di tengah jalan ketemu lagi sama si boy. Mat, inti kambing siapa diambil tuh? Sembarangan inti ngomong, es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Ih, pantang santri nyolong, boy. Ini halal. Dari mana? Dari guru. Lah inti tadi bawa-bawaan singkong, terus pulang disuruh bawa kambing. Mana lagi hamil nih kambing. Langsung otaknya aboy, emang materialistis, apa-apa komersil. Hebat guru kita. Datang singkong, pulang nuntun kambing. Ana mau niru Ahmad tapi anak nggak level singkong. Langsung nih si boy mampir ke Total Buah, ngambil parcel 3 tuh, gede-gede tuh. Wah isi semuanya. Pertama duren montong, wah, jeruknya Sunkist, anggur Australia, apelnya, pirnya, wis, masya Allah, 3 parcel. Ke Pondok Aren naik mobil bis, keren abis. Mau silaturahim si boy, tapi lihat ngeres otaknya, pasti saya pulang nuntun kebo. Pasti kebo ini mah, orang amat aja singkong nuntun kambing, ini parcel ngotak kebo ini mah. Datang ke rumah gurunya, seneng Pak Guru datang, murid lagi si boy diterima. Ya Allah, begitu mau pamitan, apa kata si boy, guru tolong diterima, ini ada parcel 3 parcel buat guru. Ini apa sih boy repot-repot? Enggak, hadiah dari saya. Girang gurunya, Bu, dapat parcel 3. Begitu mau pamitan, tunggu boy sebentar, tunggu sebentar. Kenapa Pak Guru? Sebentar, saya memanggil istri saya. Istriku, kenapa wahai suamiku? Tolong ada kresek hitam di dalam tuh. Kenapa? Tolong bawa keluar, berikan nama si boy. Akhirnya si boy nenteng. Nah, Bu, oke, Ibu kalau gini nggak ngantuk kan? Lupa sama utang kan? Itu enaknya ngaji jadi awet muda. Iya, makanya setiap ada pengajian yang kira-kira manfaat, izin sama suami berapa izinkan. Bu, ini cerita walaupun ringan, Ibu sambil ketawa harus ada benang merahnya buat kita. Iya, kita lihat tuh siapa yang ikhlas, 2 orang. 1 Ahmad ikhlas, 2 gurunya ikhlas. Semua yang datang Ahmad nggak kayak malu-malu, emang mampunya singkong. Udah tulus ikhlas, pulang nuntun apaan akhirnya? Kambing. Guru ikhlas, siapa yang datang diterima. Allah sayang, kamu jangan konsumsi singkong wahai guru, karena tetangga kamu harus banyak. Suara nggak boleh serak, kan begitu. Iya, harus semangat. Mana buahan dong. Iya, tuh dopingnya duren montong udah tuh. Masya Allah. Ya, hadirat rahimakumullah. Bu, Pak rahimakumullah. Guru ikhlas dapat buahan. Lihat yang niatnya bengkok, akhirnya dapat apa? Nah, es batu di dalam gelas. Terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala.
Ya, tolong ngaji di mana aja jangan niat karena nggak niatkan. Pertama, niatkan karena Allah. Yang kedua, niatkan diri saya bodoh, saya mau nambah ilmu. Setelah dapat ilmu, saya mau sampaikan sama orang terdekat. Ntar ibu cerita sama suaminya, ibu cerita sama anak-anaknya. Tuh tujuannya untuk niat ngaji. Jangan niat kenapa ngaji di sono? Oh kan ustadznya ustadz seleb ya. Bukan seleb, salep kali. Iya, jangan niat gitu. Niatkan apa? Karena Allah. Niat yang kedua, diriku sangat bodoh, aku mau nambah ilmu pengetahuan. Bu, itu pesan Nabi yang ketiga. Yang keempat, ikhlaskan niat amal ibadah kita. Oke, terakhir Ibu, boleh ya renungan buat kita nih. Tadi yang saya singgung di usia persimpangan, kalau yang udah terusin, yang belum nitip pesan, pulang ngaji hari ini mulai amalkan. Yang udah terusin, yang belum nitip pesan banget saya, biar diamalin mulai hari ini. Berarti mulai kapan? Mulai entar johor, mulai entar asar. Lihat tuh di Quran surat ke-46 juz ke-26 ayat ke-15. Sudah ketemu para bunda? Ya, tuh, ini nitip pesan nih. Yang udah terusin. Kita pengen biar mohon maaf hidup sekali tapi hidup kita penuh arti. Jangan sampai hidup sekali tapi tidak ada arti. Di Quran surat ke-46 Al-Ahqaf juz 26 ayat ke-15. Ya, ayat 15. Ya, sudah ketemu Bu? Itu pesan ya saya nih ya. Entar bukan di awalnya, kita baca dulu di awalnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu yang telah memperlakukan baik kepada kita. Kenapa? Hamalathu, telah mengandung ibunda kamu, umuhu, ibunya, ibu kamu, kurha wa wado'athu kurha. Nggak perlu dijelasin lagi udah, emangnya diajak bicara ibu-ibu kok. Ibu kamu udah menghamili kamu, mengandung kamu, lelah bertambah lelah, capek bertambah capek, payah bertambah payah. Bu, ibu, bu, tuh ibu yang udah pernah ngerasain apa kata Nabi kan dalam hadis yang terperinci masalah ibunda hamil. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah. Berbentuk apa Bu? Summa yakunu alaqatan misla dalik. Nutfah, nutfah itu sperma. Sperma itu air mani. Kalau nggak paham air mani, meminjam bahasa Quran surat As-Sajdah ayat 7 lebih ekstrim lagi tuh bahasa Qurannya. Mimma'in mahin, dari air yang hina, air kotor, dibawa ke pasar besi Sentul nggak ada yang mau beli. Tapi saya, ibu, semuanya dari situ asalnya. Betul apa enggak? Summa yakunu alaqatan misla dalik. 40 hari kedua berbentuk alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Summa yakunu mudghatan misla dalik. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, segumpal daging. Kalau bahasa medis namanya embrio. Bu, nggak kenal embrio. Kalau dulu anak-anak kita masih kecil nih, zaman kita kecil itu habis musim hujan ada solokan banyak tuh, sebelum jadi kodok ada cebong. Nah, begitu gambaran itu. Hei, apa yang mau disombongin? Begitu. Makanya buat ibunda yang sedang hamil, kata Quran, kurha wa wadatu kurha, ya Rob, masuk 120 hari, 3 kali 40 hari alias 4 bulan. Mulailah kata Nabi, wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Makanya reaksi buat ibu yang sedang hamil, wah uwe, apa namanya tuh Bu? Ngidam. Betul nggak Bu?
Kalau udah ngidam ya Allah, ini kelihatan ibu-ibu solihah mah ngidamnya di sini ngediam enak kalau ngelihat duit. Kalau dikit. Iya, tuh yang dipengen yang macam-macam. Ya roh, pagi-pagi pengen megang kepalanya kereta lagi. Allah ngidam. Perjuangan ibunda berat apa enggak? Tuh kata Quran. Kita tulisan lagi, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Begitu lahir, dari mulai ngandung, nyusuin sampai 30 bulan itu. Tuh, jangan Bu ya. Berarti makanya kalau Quran mengajarkan susu ibu sampai 2 tahun. Jangan pakai ngelawan dah udah. Mak-mak zaman now di luaran banyak banget ngelawan, Ustaz 2 tahun kelamaan, body saya jadi nggak bagus. Udah gitu bangga lagi, Ustadz anak saya kasih susu kaleng sehat kuat. Saya diem aja dah Bu. Begitu tuh bocah gede dia yang curhat sendiri, Ustadz kenapa Bu anak saya saat kenapa saya suruh sholat, disuruh sholat kenapa nak sholat, dia jawab saat mau Bu ya nggak ketukar, dulunya dikasih susu kaleng, di kaleng gambar pala siapa. Iya, Quran nyuruh tuh. Yuk kita terusin lagi di sini. Apa di sini nih disebutkan? Ya Rob, setelah kita gelar masa penyapihan, hatta idza balago asuddah wa balago arba'ina sana, sampai kita nih yang tadinya lahir nggak pakai apa-apaan, nggak bisa ngapa-ngapain, dirawat sama ibunda kita, sampai sekarang kitanya udah bisa menghasilkan anak lagi. Betul kan? Enak, nek, anak. Ya kan dulu begitu kita kelar kuliah ngomong tuh sama ibundanya, kenapa tuh udah ada yang naksir mah? Gimana? Agamanya bagus, keturunannya jelas. Terus gimana? Tanggung jawab orangnya. Insya Allah dia besok siap datang. Begitu datang ditanya sama calon mertua, gimana kamu? Hei, dari mana kamu tinggal? Di sini Pak. Kenapa orang tuanya? Kamu datang punya maksud apa? Pak, aku serius. Kenapa? Aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku berani buat menikah. Iya, jadi yang tadinya kita nggak bisa ngapain, udah bisa mau nikah tuh. Dari nikah, wah, masuk dah tuh pengantin baru nggak perlu dibahas. Iya kan terjadi tuh kolaborasi antara positif sama negatif. Passwordnya begitu buka pintu, ikan betok buah markisa, satu yang dipentok semuanya berasa tuh. Bu, Ibu, udah berapa pantun saya dari awal tadi Bu? Ya Rob, ya tapi ilmunya paham gak nih? Iya, singkat kata kita udah menikah, udah nikah, lantas kita udah punya anak lagi. Bahkan kita udah punya anak, disebutkan wabalago arba'ina sana. Perhatikan baik-baik tuh. Dan umur kita udah masuk usia 40 tahun. Halo? Udah masuk usia berapa? 40 tahun. Ya. Maka Allah mengajarkan. Tolong Bang Sini pesan. Kalau yang udah terusin, yang belum niatin abis ini nih, biar ada oleh-oleh ilmiah yang dibawa pulang. Niatkan, belum apa saat lihat Qurannya. Nggak boleh Quran, tulis yang gede, pasang tuh di dinding tempat sholat di rumahnya. Ya, baca ulang-ulang. Maka Allah menyuruh, kalau umur kamu udah 40 tahun, Bu ini Quran segini tebalnya, cuman di surat Al-Ahqaf loh nyebutin umur manusia, nyinggung usia kita. Itu disebutkan usia kamu sekarang udah 40 tahun, maka hendaknya kamu baca, jangan sampai kamu menua tanpa arti. Mana doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni, bimbing diriku ya Allah, bimbing diriku an askura nikmatakallati, untuk menjadi hambamu yang pandai mensyukuri nikmatmu ya Allah.
Ini yang hadir di Andalusia termasuk udah masuk nominasi yang itu. Kenapa? Mau menyukuri usia udah di persimpangan, kumpul dengan majlis orang-orang baik. Iya. Berapa banyak teman kita, sahabat kita umur udah di persimpangan lewat. Tapi mohon maaf, bukan nggak boleh, hak dia kok. Emang besok kita mati, kuburan kita masing-masing. Betul nggak, Bu? Tapi kadang-kadang sedih, masih berani mengobrol auratnya, masih demen kongko-kongko yang nggak jelas, bahkan nekat tuh yang lagi viral, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tuh masih berani. Kalau gitu berarti nggak dibimbing sama Allah. Auzi'ni an askura nikmatakallati, bimbing diriku ya Allah. Usiaku udah bukan anak muda lagi, udah masuk orang tua kalau kata Nabi, usia 40 tahun ke atas. Bimbing untuk selalu menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, bukan hanya kepada Engkau ya Allah, wa ala walidayya. Karena kalau kita umur 40 tahun kita masih hidup, kalau sekiranya mertua kita, orang tua kita masih hidup, yakin usianya udah menjelang 70 tahunan. Betul nggak, Bu? Nih kita masih gagah nih, masih sehat, lantas umi kita masih ada, abah kita masih ada, atau mungkin mertua kita masih ada, pasti usia beliau gaya-gayanya udah kayak bocah lagi. Betul apa enggak? Makanya tolong, bagaimana bimbing diri kita nih sebagai anak mantu, baik mertua maupun orang tua, bisa ya Allah menyenangkan hati kedua orang tuaku ya Allah. Apa sebab? Karena kita udah usia begitu, orang tua kita sudah makin sepuh, gayanya udah kadang-kadang kayak anak kecil lagi. Dan kita pun udah punya anak tuh, udah usia antara SMA, kuliah, bahkan udah siap yang akan menikahkan. Kita akan jadi mitoha lagi nih. Lah beneran. Dulu kita jadi mantu, sekarang kita udah akan siap menjadi mitoha. Kita minta juga, bukan buat diri kita. Ya Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Tolong ya Allah. Kalau saya udah jadi mantu buat mertua saya menjadi menantu yang baik, saya nggak mau ya Allah punya menantu yang ngelawan sama kami. Minta ya Allah berikan kepadaku aslih li fi dzurriyyati, berikan juga kemaslahatan untuk anak cucuku ya Allah. Nah kita nggak tahu kapan Allah menjemput kita nggak tahu. Yang kita minta, ini tubtu ilaika, sekarang aku taubat kepadamu ya Allah. Aku minta besok di saat Engkau cabut ajal kami, meninggal dunia ya Allah, ujungnya wa inni minal muslimin, Engkau terima iman Islam kami. Ingat doa yang pernah dibahas, nggak tahu udah masih ingat atau enggak, lengkapin lagi baru tuh. Nggak banyak kok, pernah dibahas. Saya ingat, nggak tahu bulannya kapan. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana, wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Allahumma ya Allah, ahyina, hidupkan kami ya Allah. Allahumma ahyina maka natil hayatu, selama Engkau masih izinkan kami hidup, khairan lana, dalam keadaan yang baik. Dan di saat Engkau ambil kami, wa amitna, matikan kami ya Allah, matikan kami idza kanatil wafatu, apabila telah tiba waktunya buat wafat, khairan lana, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tuh. Bu, siap diamalin tuh doanya? Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Kalau ibu belum hafal, saya husnuzon, berarti umur ibu masih 30 tahun ke bawah. Kalau udah 40, nggak ada kata tidak, harus tuh. Di situ Allah nyinggung, kalau umur kamu udah 40 tahun, baca Robbi Auzi'ni dari situ. Paham yang kita bahas hari ini, Bu? Paham gak nih? Jelas gak? Alhamdulillah masih punya waktu 15 menit ke depan. Ya sekiranya nanti juga kalau ada maklumat dari pengurus atau mungkin silakan. Bunda mau mandu lagi? Ya silakan kalau mau dipandu. Gimana? Langsung saya. Oke. Ya baik para bunda sholihat. Ya, sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada?
Ada yang akan bertanya atau yang akan ditanyakan? Ustadz memberi waktu untuk 3 pertanyaan. Mangga, siapa? Rupanya sudah jelas sekali Ustadz, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Saya aja ya Ustadz ya bertanya ya. Begini Ustadz, yang tadi itu bacaan pada sholat tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diakhiri dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau susunan dirubah boleh nggak Ustadz? Misalnya subhanallah 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 15 kali atau 10 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Yang terakhir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Boleh nggak gitu Ustadz? Iya, iya. Ada lagi pertanyaan? Ibu, punten ini mic-nya ini jadi Ibu. Suaranya keras. Berarti ya. Baik, kita jawab. Yang pertama, Ustadz, boleh nggak nih ditawar? Gitu kan? Lagi sholat tasbih, udah biar ringkas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, boleh nggak begitu? Ini kalau yang nanya, mohon maaf, kalau yang Ustadznya ketus, tahu ketus Bu? Langsung nggak boleh, haram, bidah. Gitu kan? Nah, jujur para bunda sholihat rahimakumullah ya, secara bacaan di luar sholat di saat kita seperti yang ditanyakan, Nabi nganjurin tuh. Jadi ada masing-masing jalurnya. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu sudah selesai sholat 5 waktu, kemudian kamu membaca istighfar 3 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma antas salam, dan kamu sempurnakan subhanallah, 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 salah sawa salasin 33, walhamdulillah salah sawa salasin 33, Allahu akbar salah sawa salasin 33, jadi jumlah tis'a wa tis'in 99. Lantas kau sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Maka kau seperti itu, dosa-dosa kamu sebanyak buih di lautan, Allah gugurkan dosa-dosa kamu. Itu konteksnya di dalam habis sholat. Nah, karena sholat tasbih juga punya dasar hadis yang lain, kan yang nanya sholat tasbih siapa sih awalnya? Pamannya Rasul. Siapa pamannya Rasul? Abdullah bin Abbas. Jadi Abbasnya nih, Abdullah misanan Nabi, punya abah namanya Abbas. Ammi, bahasa Nabi begitu, pamanku. Kenapa ya ammi? Kenapa wahai ammi, wahai pamanku Abbas? Karena Abbas dengan Abdullah saudara Nabi, maaf, dengan Abdullah abahnya Nabi, saudara kandung. Ada apa ya ammi? Lantas amminya nanya, ya Rasul, ada nggak sih ibadah yang bisa gugurin dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang? Dosa-dosaku yang udah aku sengaja maupun yang aku lupa, dosa-dosaku yang aku masih ingat, lebih banyak yang gak ingat. Ya Rasul, ada nggak? Maka kata Nabi, ya ammi, wahai pamanku, sholatlah kamu
Berapa rakaat? 4 rakaat di siang hari, 2 rakaat di malam hari, 2 kali salam. Kemudian di saat kamu berdiri, Iqra Fatihah, selesai baca Fatihah, lantas kamu baca. Nah ini hadis begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa banyak ya Rasulullah? Ya ammi khamsata asara, 15 kali ya. Nah jadi bunda, orang tua kami tercinta nih, mudah sehat afiat selalu. Jadi berdasarkan memang hadis yang adanya perihal sholat tasbih nggak dipotong-potong, jadi memang afdolnya kita tuntaskan. Begitu. Itu kalau pesan Nabi dalam hadisnya. Nah pesan eyangnya Rasul siapa? Nabi kita siapa? Muhammad. Ini udah kita bahas bulan lalu berhasan Maulid. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nyambung nggak berarti itu? Nyambung. Harus bangga jadi umat Islam karena ajarannya no hok no debat. Bener-bener benernya diperiksa kapanpun, sama orang yang benci pun diperiksa, ujung-ujungnya bukan benci, hidayah yang masuk, ujung-ujungnya selawat, apa salaman, syahadat sama Nabi kita Muhammad. Bu, ibu, bersyukur awalnya kita dari keturunan orang tua kita Islam, sekarang kita memperdalam lagi. Nah saya lanjutkan, eyangnya mesenin ketika lagi di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Ya Rasulullah, ada apa? Aku nitip pesannya sama jamaah kamu yang di Andalusia. Iya, sama yang di Majlis Andalusia. Yang mana tuh? Tuh yang kalau ngaji setiap Senin, apalagi Senin pertama, yang katanya Ustaz Tantun tuh. Ya, enggak ibu, itu mah selingan aja. Apa pesannya? Tolong kasih tahu. Ngapa? Kaplingan di sorga masih luas dan nggak perlu pakai KPR. Iya, biar pada punya. Bu, ibu, bicara sorga, kalau bahasa guru saya Al-Maghfur Laki Haji Jin MJ, kalau bicara sorga, jangankan sorga, di emperan aja dah. Ya Rob, apa katanya di situ? Pesenin sama umatmu lahan sorga luas, biar punya kaplingan. Gimana cara kaplingannya? Tuh, perbanyak lafaz 4 kata yang digabung jadi satu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu dasarnya Umi, jelas ya? Alhamdulillah. Yang kedua, perihal orang tua, Bu, yang ternyata kita lihat kasat mata kita nih kayaknya kok urusan ibadah kayaknya kok mohon maaf males. Tolong kita jangan bersuuzon sama orang tua kita. Bu, bukan kata saya, lihat nas Qur'annya, surat ke-31, juz ke-21, ayat ke-14. Surat Luqman. Surat apa Bu? Luqman, ya. Apa di situ bahasa Qur'annya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkulli wali walidaik ilayyal masir wa in jahadaka ala antusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Lihat di situ Bu, ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala antusrika bi, dan jika kedua orang tua kamu maksa kamu untuk kafir. Di situ dah ayat Quran, fala tutihuma, jangan kamu patuh kepada keduanya. Tapi lihat endingnya, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kamu, bapak ibu kamu ternyata memang Allah takdirkan beda akidah sama kita. Tapi lihat bijaknya, hebatnya Quran. Lihat tuh, nggak disuruh dianjurkan buat marah. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap
kewajiban menyenangkan dunianya dari anak, nggak boleh berhenti. Hebat gak agama kita, Bu? Padahal beda akidah loh. Sekiranya terjadi nih, orang tua kita beda akidah, tapi kewajiban kita sebagai anak nyenengin urusan dunia, nggak boleh berhenti. Wasohibhuma fid dunya ma'rufah. Boleh keluarkan kata-kata cakepnya lagi? Nambah pantun lagi nih. Ya Rob, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Tuh, udah belum bikin senang? Hari Ibu bikin senang, doa cakepnya cuma di status doang. Gitu. Nah, lantas gimana, Ustaz? Doain Ibu, doakan. Jadi tugas kita jangan pernah berhenti bersuzon, jangan mengingatkan secara dakwah bilhal. Boleh dakwah bilhal gimana? Mah, udah juhur nih, kalau manggil mama. Pak, udah juhur, bahkan udah lewat jam 1, udah sholat juhur belum? Belum ya? Ayo atuh sholat ya. Mah, ini mumpung lagi main di rumah papa, saya numpang sholat dulu ya. Itu dakwah bilhal, nggak menggurui, tapi nunjukin secara sikap dan perbuatan. Begitu Ibu ya, kepada orang tua. Jelas ini Bu? Oke, yang terakhir tadi masalah sujud tilawah. Di dalam Quran ada 15 tempat. Ada 15 tempat yang kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Di antaranya di surat As-Sajdah ayat ke-15. Maka di saat kita membaca surat As-Sajdah ayat 15, membaca surat Al-Alaq ayat ke-19, ya, juga di surat-surat yang lain ada 15 tempat kita baca, baik kita lagi duduk maupun lagi sholat, dianjurkan untuk kita sujud tilawah. Kenapa? Kata iblis, ya, begitu hamba-hamba Allah sujud tilawah, i'tazalas syaiton, tersungkur itu iblis. Kenapa? Nangis dia. Aku nyesel, aku disuruh sujud, aku ngebangkang. Tapi umatnya Nabi Adam ternyata disuruh sujud dan dia sujud, maka surga lah balasannya. Maka baca, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Baik, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Ya, ini saya lengkapin dulu Bu, karena yang ngerekam biar nggak terlalu lama. Ntar saya ulang lagi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi wa huwa ahsanul khaliqin. Tuh doanya. Yuk yang nulis, sajada wajhi, aku sujudkan wajahku, lilladzi, kepada zat khalaqahu, yang telah menciptakanku, wa sawwarahu, dan telah membentukku, wa syaqqa sam'ahu, dan telah menyempurnakan ciptaannya. Wasaqqa sam'ahu, punya pendengaran. Wa basarahu, wasaqqa sam'ahu, menyempurnakan aku punya pendengaran. Wa basarahu, punya penglihatan. Bihaulillahi ta'ala, dengan kekuatan Allah yang maha gagah. Bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa huwa ahsanul khaliqin, dialah Allah sebagus-bagus maha pencipta. Tuh, habis itu kita baca, kita boleh baca juga di dalam doa sujud syukur. Jadi Ibu dapat nikmat nih, mau sujud tilawah yang tadi, mau sujud syukur, baca itu juga. Setelah itu baru curhatkan pada Allah, ya Allah, semoga mobil yang baru ini, yang ya misalkan punya mobil baru kan, gitu kan, punya rumah baru, ya, punya, ya syukur, sujud syukur, ya Allah, semoga rumah baru yang kami tempat ini menjadi rumah yang membawa barokah, ya Allah. Ya minta, silakan curhat, tapi diawali dengan itu. Saya ulangi lagi, yuk baca bareng-bareng. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi wa huwa ahsanul khaliqin. Kita terjemahkan, sajadah telah aku sujudkan wajhi, wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakanku, wasawwarahu, dan juga telah membentukku, wasaqqa sam'ahu, menyempurnakan pendengaranku, wabasarahu, dan penglihatanku, wahuwa bihaulillahi ta'ala, dengan daya dan kekuatan Allah Ta'ala, wahuwa ahsanul khaliqin, dialah Allah bagus sebagus-bagus maha pencipta. Bu, ibu, jangankan kita yang gak saudara sekandung, anak kembar aja, kembar serupa tapi sama gak? Tuh hebatnya Allah. Sementara produk untuk dicetak bukan satu, pesanan karena musim hujan begini yang produksi banyak. Oh, yang namanya pengantin baru kan begitu. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang gak ada, naik skuter, paling lah enak sih pengantin baru, masuk kamar dengkul gemeter, kan begitu. Nah, urusan pantun jangan ini dah Bu. Singkat kata, tapi lihat tuh, semua Allah terima. Kali Allah kayak kita nih, karena banyak pesanan. Ya Allah, saking banyaknya, mana itu hidung mestinya lubangnya ke bawah, ini ngadep ke atas. Bayangkan kalau musim hujan, kan repot mikirin talangnya. Semua ya Rob, hidung kita cantik, indah, lubangnya ke bawah itu lubang gak Bu? Bener kan Bu? Apalagi kita tinggal di Bogor. Ya Allah, hujan mulu, kan repot mikirin talangnya Bu. Kacamata untung tuh mata dua-duanya di depan. Bayangin kalau banyakkan pesanan, udah lupa ada nih kayak kita, satu mata di depan, satu di belakang, kan repot pakai kacamatanya. Allahu Akbar. Tuh kita baca begitu. Jelas Ibu? Paham ya? Begitu Umi yang bertanya bacaannya. Itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik Bu? Dihafalin. Ya, dihafalin. Nggak apa-apa, lihat pelan-pelan aja ini, nggak usah dipaksakan ya. Dihafal kalau bisa dikit ya. Oke, saya rasa ini saja, ada maklumat dari pengatur acara kita. Silakan Bunda. Jazakallah Ustadz. Aduh, Masya Allah, ilmu kita hari ini, ilmu yang kita dapat hari ini luar biasa. Terima kasih juga kepada Bunda Aida yang telah hadir. Saya kira nanti kalau Ustadz datang selalu hadir ya. Ustadz, sebelum Ustadz menutup kajian ini, ada doa yang diminta untuk mereka yang sakit. Hadirat rahimakumullah, minta keridoan, minta keikhlasan. Kita doakan buat saudara-saudari kita yang sedang operasi jantung, Ibu Susan, juga sedang sakit Ibu Nina Handayani, juga sedang sakit Ibu Erlita, ya, juga yang sedang sakit Bapak Arwin Setiawan. Ya Allah, biniyatis sihah wassalamah wal afiyah wasyifa. Ya Allah, untuk saudara-saudari kami, Ibu Susan, Ibu Nina Handayani, Ibu Erlita, dan juga Bapak Arwin Setiawan. Ya Rob, isfi min maridihim wasalim jasadahum wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbin nas. Ya Allah, Engkau yang menguasai hamba-hambamu. Azhibil ba's, angkat derita penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, Ibu Susan, Ibu Nina Handayani, Ibu Erlita, Bapak Arwin Setiawan. Wasfihim, anugerahkan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Antas syafi, Engkaulah yang maha memberikan kesembuhan.
La syifa'a ila syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan atas izinmu ya Allah. Syifa'an ajilan, anugerahkan kesembuhan yang sesegera mungkin. Syifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang berikutnya ya Allah. Ya Allah, buat kami yang ikut kajian hari ini, kami mohon padamu, Rabbana auzi'na an nashkura ni'matakallati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala solihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ahyina makanatil hayatu khairan lana, hidupkan diri ini ya Allah, selama engkau izinkan kami hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana, wafatkan diri ini ya Allah apabila telah tiba waktunya untuk wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan lagi kepada pengatur acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.